Oke, sudah saya record. Jadi itu eh, materi terus saya kembangkan, jadi RPS juga berubah-ubah. Jadi saya mau share RPS ya. Teman-teman bisa lihat RPS di Google Drive-nya ya. Saya share dulu, share screen deh. Sambil ngopi-ngopi. Belum bikin kopi juga nih. Enak kalau ngajar online. Tadi malam juga ngajar online juga. Sampai jam 10. Rencana sih sampai jam 10. Tapi kok jam 9 udah ngantuk. Akhirnya sampai jam 9 aja. Saya sih welcome aja, mau online mau offline ya. Tapi memang kalau online lebih ini ya, lebih hemat energi. Ngajar dari rumah sambil ngopi. Kalau offline saya agak jauh sebenarnya. Apalagi kalau ke Poltangan. Lumayan. Terserah teman-teman lah, seenaknya aja gimana ya. Tapi sekali-sekali offline lah ya. Sekali aja, atau 2 kali lah. Jangan terlalu banyak juga. Yang penting kan materi sudah saya sampaikan semua, bahan-bahan ya. Intinya efektivitas ya, efektivitas hukum yang akan kita jadikan tujuan ya. Masih ada lagi nih, Bu Ade baru masuk. Apa kabar Bu? Cerah kayaknya nih. Lagi di rumah apa di mana nih Bu Ade? Habis ambil rapot Pak. Oh, habis ngambil rapot. Ini ya, udah selesai ini ya, UTS ya, ujian tengah semester ya. Iya. Kemarin juga saya ngambil rapot juga. Anak-anak juga masih libur. Memang waktunya ini nih, healing-healing sama keluarga ya, kalau yang sudah berkeluarga. Udah berkeluarga semua bagaimana nih? Mbak Rauda udah berkeluarga belum? Bentar lagi kayaknya. Amin. Belum Pak. Oh belum ya, bentar lagi ya. Amin. Semoga dilancarkan karir jodohnya. Oke, kita mulai. Jadi kebanyakan intronya. Waktu kita terbatas padahal ya. Tadi saya mau ngapain? Mau tentang subjek ya. Jadi teman-teman kemarin kan subjek, kita ulang dikit lagi kali ya. Saya mau download materi yang kemarin. Share screen aja deh. Share screen aja ya. Jadi teman-teman bisa cek materinya di Google Drive, Hukum Dagang Internasional ya. Di sini juga ada modul, ya, jadi modul saya upload satu, ini baru bab 2, bab 3, bab 1 harusnya ada nih, kok nggak ada. Modul ya. RPS ini masih saya kembangkan sebenarnya teman-teman nih, mohon maaf. Karena memang saya tadi baru mengampu mata kuliah ini, tapi yakin teman-teman bahwa ini memang doku ini Esa unggul ya. Teman-teman. Ini saya masih mengembangkan ya. Yang terbaru bukan di sini, sorry. Terbaru saya taruh di mana ya? Lupa sih. RPS. Bentar ya. Saya taruh di Google. Oh di ini ya. Kemenki Drive. Dagang internasional. Lupa naruhnya di mana lagi. Oke, nanti aja deh. Oke, kita ke ini lagi. Ke materi. Materi yang tadi ya, teman-teman ya. Yang di Google Drive. Teman-teman bisa download semuanya. Ini RPS saya ini dulu deh. Saya move dulu ya. Saya delete dulu. Yang kemarin ya. Kemarin kita lihat sedikit tentang subjek dalam hukum perdagangan internasional. Intinya sih ada berapa? Ada 5 ya. Tapi sebenarnya kalau kita detailkan akan banyak sekali subjek-subjek yang terkait dengan hukum dagang internasional. Mengambil pen tablet saya. Biar bisa coret-coret.
senjata dalam dosen nih. Yudi mana Pak Yudi? Oh, ada ya. Yang kita kok Pak Yudi aja. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang subjek-subjeknya ya, teman-teman ya. Mulai dari negara, organisasi internasional, individu, ya. Sebenarnya bagaimana sih para subjek-subjek ini berhubungan di dalam hukum perdagangan internasional ya? Di sini belum tergambar ya di slide ini. Ini kan baru definisi-definisinya ya, terutama apa itu individu, apa itu perusahaan multinasional, apa itu perbankan ya, dan terakhir WTO. Oke. Saya mau share whiteboard aja deh, agar kita bisa menggambarkan peranan dari masing-masing pihak tadi ya, teman-teman ya. Coba saya mau menggambarkan yang pertama, kan tadi unsur-unsurnya negara ya. Jadi kalau bicara negara ya, sebagai subjek hukum perdagangan internasional, dikatakan bahwa negara itu memiliki peran yang inti ya, peran yang inti. Negara. Ya. Ya kan? Yang kedua apa tadi? Yang kedua individu ya. Sebenarnya dua ini ya yang paling awal sebagai subjek dari hukum ya internasional, termasuk hukum perdagangan internasional. Nah, kemudian mengalami perkembangan ya dari dua subjek berupa negara dan individu ini. Entitas negara ini kemudian berkembang, teman-teman, menjadi organisasi-organisasi antar negara ya. Organisasi antar negara seperti yang kita kenal misalnya WTO ya, yang paling besar organisasi internasional di bidang perdagangan internasional. Kemudian juga ada ya World Customs Organization ya, yaitu kaitannya dengan ya organisasi antar negara di bidang kepabeanan ya. Nanti kita akan bahas juga karena saya kebetulan di bidang kepabeanan. Jadi saya sudah siapkan modul sebenarnya teman-teman, terdiri dari 14 bab, mungkin 15 sampai 16 bab juga. Dan mulai dari UTS nanti ya, pertemuan ke-8 saya fokus di kepabeanan. Kemudian juga saya tambahkan tentang LC dan Incoterms dan Convention International ya, Sales of Good ya, CISG, juga saya tambahkan sedikit tentang teknik perdagangan internasionalnya ya. Walaupun itu sebenarnya di luar dari kebiasaan hukum dagang internasional, hukum perdagangan internasional. Biasanya hukum perdagangan internasional hanya membahas ini ya, WTO law. Tapi nanti saya coba masukkan World Customs Organization. Ini memang jarang ya hukum kepabeanan ini dipelajari, tapi saya rasa inilah keunggulan nanti dari hukum dagang internasionalnya IBLAM, karena memasukkan pengetahuan baru ya terkait dengan kepabeanan. Gimana teman-teman? Kira-kira menarik nggak? Kalau kepabeanan nanti kita masukkan juga di materi hukum dagang internasional ini, terutama setelah UTS lah, setelah UTS ya, itu pertemuan ke-8. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, menarik sebenarnya ya. Apalagi yang bergerak ataupun berhubungan dengan dunia ekspor impor ya, ekspor impor pasti tertarik gitu. Dan saya juga membuat pelatihan di IBLAM ya teman-teman, cari aja di Instagram, pelatihan menjadi kuasa hukum pengadilan pajak di bidang kepabeanan dan cukai. Itu IBLAM yang menyelenggarakan, jadi teman-teman bisa nanti ikut pelatihannya
untuk pengurusan sebagai kuasa hukum pengadilan pajak bidang pabeanan dan cukai. Ya, itu saya kira lahan baru yang cukup menjanjikan, ya, menjanjikan apa? Menjanjikan cuan tentunya ya. Karena kasusnya cukup ramai di pengadilan pajak, yaitu sekitar 2.000 sampai 3.000 kasus per tahun untuk kepabeanan. Tapi memang yang leading kasus pajak ya. Pajak itu bisa sampai 10.000, bisa 3 kali lipatnya. Pabeanan memang tidak sebanyak pajak ya, tapi minimal ada peluang di situ teman-teman lawyer yang ingin mengembangkan spesialisasinya. Itu selama ini mungkin fokus di hukum umum, biar kita ada juga nanti bisa masuk ke dalam kasus-kasus kepabeanan di pengadilan pajak. Pengadilannya khusus pengadilan pajak. Itu ya teman-teman, jadi organisasi antar negara WCO tentunya PBB ya yang paling besar ya. Nah, individu ini yang kemudian paling banyak berkembang ya, karena dengan berkembangnya era perdagangan internasional ya, individu ini terutama nanti akan berkembang menjadi organisasi-organisasi ya antar negara tapi yang bersifat non pemerintah ya. Organisasi ini juga saya katakan masuk ke dalam individu sebenarnya. Organisasi antar negara non pemerintah ya, tapi ini pun debatable juga ya, apakah dia masuk ke dalam subjek negara atau subjek individu, karena dia bersifat non pemerintah. Contohnya apa ya? ICC ya, International Chambers of Commerce ya, atau apa UCPDC ya. UCPDC itu apa, perangkat hukumnya ya. Termasuk juga WIPO ya, WIPO. Tapi nanti dikoreksi lagi ya, apakah ini non pemerintah. WIPO ini kaitan dengan intellectual property right. Ya, untuk melihat apakah pemerintah atau bukan, harus dilihat dari komposisi keanggotaannya. Apakah dia melibatkan ya pejabat-pejabat publik pemerintah atau dia melibatkan entitas-entitas swasta ya, seperti WIPO ini kalau tidak salah dia lembaga-lembaga swasta ya di bidang intellectual property. Nanti bisa di cross check ya, di cross check sama dosen hukum intelektual apa, dosen haki Pak Dr. siapa habis ini, Dr. Abu Nawas ya. Apakah WIPO ini non government atau dia masuk ke government organization ya? Banyak ya, misalnya di bidang haki. Nanti silakan teman-teman cari lagi. Tapi yang paling saya ingat sih ini ICC ini, ICC. Termasuk lembaga-lembaga hukum perdata ya, di bidang perdata yang menyelesaikan sengketa sebenarnya secara perdata. Ya. Itu juga masuk dalam ranah individu ya. Tapi nanti teman-teman bisa cross-check minimal ini dua ini ya. ICC. Ini WIPO masih tanda tanya ya, saya belum. Tapi yang saya paham sih ini ICC, dia masuk ke dalam organisasi antar negara non pemerintah. Oh, di modul ada ya, di modul teman-teman bisa lihat juga. Di modul juga sudah saya jelaskan apa itu organisasi internasional non pemerintah. Nah, kemudian tentunya ya perusahaan-perusahaan multinasional ya, MNC yang lintas negara ya. Kemudian juga masuk di dalam individu ini bank ya, bank ya, lembaga perbankan ya, termasuk tentunya nanti pihak-pihak yang disebut sebagai pendukung ya, supporting ya, supporting dari perdagangan internasional ya, supporting dari international trade, supporting international trade ya. Apa itu yang menjadi supporting? Ya banyak sekali ya. Misalnya, ini saya hapus dulu ya, atau ini di save dulu. Oke, nanti bisa dilihat ya. Ini saya hapus dulu semua. Gimana sih cara ngapus clear ya ini? Oh ya, clear all drawing. Oke. Nah, sekarang apa sih pihak-pihak yang
hubungan antar pihak itu, ya. Misalnya kita umpamakan ada dua orang penjual dan pembeli, ya. Misalnya ini importir, ya, dan ini eksportir, ya. Sebenarnya yang paling utama dalam kegiatan perdagangan internasional, ya, dalam kegiatan ekspor impor, ya, teman-teman, itu ya importir dan eksportir, ya, seller dan buyer, ya. Tapi apakah bisa hanya dua pihak ini saja yang menjadi subjek dalam sebuah perdagangan internasional? Bisa, ya, bisa-bisa aja. Ketika kondisinya memang tidak membutuhkan supporting, ya, pendukung, subjek supporting, agen-agen, ya, yang tidak terlibat, ya. Jadi hanya ekspor dan ekspor saja bisa. Ya. Misalnya dalam kondisi perdagangan langsung, ya, atau kondisi perdagangan cash, ya. Misalnya importirnya langsung datang ke negara eksportir, ya, dia langsung datang, ya, beli barang di negaranya si eksportir, langsung dibawa sendiri ke negaranya, ya. Jadi importir di sini sebagai buyer, ya, sebagai apa dia? Sebagai buyer. Dan si eksportir berperan sebagai siapa? Sebagai seller, ya, sebagai seller. Ini bisa saja dua pihak ini saja yang terlibat di dalam perdagangan internasional, artinya di dalam impor dan ekspor. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya tidak semudah itu, ya, karena antara importir dan eksportir terpisah oleh, ya, jarak, ya, terpisah oleh negara, batas-batas negara. Ini ada batas negara, ini misalnya negara Indonesia, ya, importirnya di Indonesia, ya, eksportirnya atau penjualnya, sellernya di, taruhlah misalnya di Jepang, ya, di Apa? Jepang, ya, siap, boleh. Dek, apa, Dek? Hah? Maaf, Pak. Maaf, ini anak saya. Oh, suaranya bocor. Oke, lanjut, ya. Jelas ya di sini, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya pihak inti dari perdagangan internasional hanya importir dan eksportir. Kemudian ada negara. Negara ini apa sih peranannya? Negara tidak lain peranannya adalah mengatur, gitu, ya. Jadi importir dan eksportir ini, ya, bergerak, ya, berdagang, ya, berbisnis dalam bingkai negara. Tapi ternyata di sini ada dua negara. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan, ya. Ada dua negara, ya, negara Indonesia dan negara Jepang, ya enggak? Yang masing-masing memiliki regulasi yang berbeda-beda, ya. Misalnya barang terkait dengan barang, taruhlah barang yang hendak diperjualbelikan ini, misalnya ikan, gitu, ya. Kok ikan, beli ikan di Jepang bisa, ya? Nah, ikan Jepang seger-seger, gitu, ya. Tapi kalau ikan sih susah, ya, kalau langsung dibawa, ya. Atau jangan ikan lah, apa, ya, misalnya dengan Jepang itu biasanya kita beli apa di Jepang, ya, mau barang-barang ini, ya, mobil lah contohnya, mobil, ya. Beli mobil, ya, mobil apa sih yang adanya di Jepang tapi di Indonesia nggak ada, banyak, ya. Misalnya mobil Subaru, ya, Subaru. Di Indonesia sekarang udah nggak ada, ya, Subaru, ya, Pak. Siapa nih yang suka mobil di sini? Pak Aril kayaknya. Di Subaru itu ceritanya dulu pernah bermasalah dengan bea cukai, ya. Sehingga disita, ya, aset-asetnya semua, dan perusahaannya pun kemudian gulung tikar. Nah, ini, ya, kalau kita tidak memahami hukum perdagangan internasional termasuk hukum kepabeanan, berakibat fatal terhadap jalannya sebuah bisnis, ya. Ini pengalaman ketika ada, ya, contohnya Subaru itu, ya. Subaru itu kan sudah inkrah tuh putusannya, makanya saya bisa bercerita, ya. Jadi bukan sebuah apa namanya pencemaran nama baik, bukan, ya. Karena ini sudah inkrah, ada putusan pengadilan pajaknya, itu dikenakan tagihan sampai 1,5 triliun, ya. Ya, ini memang multi aspek, ya, tidak hanya kesalahan dari pihak pengusahanya juga, yang mungkin kurangnya edukasi termasuk dari pemerintah juga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada
ketidakpahaman ataupun kesengajaan juga, yaitu memang unsur antara ketidakpahaman dan kesengajaan ini mungkin belum tereksplor karena adanya pemberitahuan dari harga barang yang terlalu rendah. Karena pemahaman tentang custom valuation-nya mungkin tidak tepat. Jadi harga barang itu nanti kita bahas di WTO valuation. Di WTO artikel 7 GATT itu ada yang namanya custom valuation for importing goods ya, untuk barang-barang impor. Itu menghendaki nilai transaksi ya. Nilai transaksi itu adalah nilai yang dibayar oleh pembeli dan penjual ya, yang dibayar oleh importer dan eksportir dalam kondisi persaingan bebas. Jadi bukan nilai, walaupun nilai transaksi ya. Jadi antara Subaru ini dia berdagang antara sesamanya ya. Jadi antara pihak terafiliasi antara Subaru Indonesia dengan Subaru Malaysia. Nah, yang dilaporkan, yang dideklar di dalam custom declaration ya, pemberitahuan impor barang, itu hanya nilai transaksi yang dibayarkan dan ternyata pembayaran itu hanya terkait dengan satu komponen saja dari mobil tersebut ya. Kalau tidak salah hanya freight-nya saja ya, biaya angkutnya aja dan termasuk biaya handlingnya ya. Jadi sangat minim sekali nilai yang diberitahukan karena mungkin pemahaman nilai transaksi loh. Kan kami transaksi dengan Subaru Malaysia hanya segitu. Itu dong yang kami laporkan di dalam pemberitahuan. Nah, ini tidak paham ya, atau pura-pura tidak paham, saya juga tidak tahu ya, karena kasusnya bertahun-tahun. Nah, kemudian sudah diaudit barulah ketahuan harga yang sebenarnya atas barang impor tersebut. Nah, ini satu contoh kasus sehingga menjadi besar temuannya karena terakumulasi, termasuk yang sangat berbahaya di bidang kepabeanan ini adalah denda ya teman-teman ya. Nanti teman-teman para lawyer ataupun pebisnis yang terkait dengan ekspor impor waspadai denda yang ada di hukum kepabeanan karena nilainya luar biasa. Dendanya bisa sampai 1000%. Bisa sampai berapa? 1000%. Itu memang ya dendanya dahsyat ya. Di pajak aja ya kalau kita bandingkan kesalahan akibat pidana itu dendanya cuma 400% ya. Tapi di bea cukai denda bisa sampai 1000%. Padahal bukan peristiwa pidana ya. Baru peristiwa kesalahan administrasi ya. Ini kita masih pertemuan kemarin ya, masih membahas para pihak, nanti sumber hukum. Tapi saya nanti mau cepet ya. Mudah-mudahan sih. Nanti kalau waktunya kurang kita tambah lagi untuk sesi berikutnya ya teman-teman ya. Jadi itu ya. Para pihak ini ya akan terkoneksi ya dengan apa? Dengan supporting agent agen-agen pendukung. Ya karena tidak hanya importir dan eksportir. Ya kalau pembelian yang lazim dalam perdagangan internasional, misalnya antara Indonesia dengan Jepang tadi, ya pihak importer Indonesia ingin membeli sebuah mobil, ya taruhlah mobil di sini, barangnya mau mobil. Untuk bisa mendatangkan mobil, pertama yang paling harus dipahami di dalam perdagangan internasional itu adalah regulasi yang dikeluarkan oleh negara, ya baik negara Indonesia maupun negara Jepang. Itu ya. Ini masing-masing ada negara karena perikatan perdata syarat sahnya tidak boleh bertentangan dengan sebab yang halal gitu ya. Istilah di KUH ya, pasal berapa? Pak Ariel ini ahlinya karena seorang kurator tentunya ilmu hukum perdata sudah di luar kepala. 13 syarat sahnya kontrak 1320 Pak. 320. Tadi Mbak siapa? Mbak Raudah ya? Oke. 1320. Ya, termasuk di bidang hukum perdagangan internasional sama ya, Pak Ariel ya, Mbak Raudah ya. Yaitu harus ada sebab yang halal. Sebab yang halal itu bahasa jadul ya, bahasa mungkin terjemahannya apa? Hukum perdata di awal ya. Maksudnya sebab yang halal itu tidak boleh bertentangan dengan ya hukum-hukum publik. Intinya itu ya Pak Ariel dan teman-teman semua.
termasuk di bidang hukum perdagangan internasional. Hukum-hukum publik yang dibuat oleh negara itu akan membatasi akan membatasi apa? Membatasi kemerdekaan, akan membatasi kebebasan berserikat, kebebasan bersepakat kebebasan berkontrak di antara kedua pihak ini. Seperti ketika untuk mendatangkan mobil dari Jepang ke Indonesia, ini akan dibatasi oleh hukum-hukum perdagangan yang ada di Indonesia. Misalnya apa? Harus dilakukan oleh importir terdaftar. Nah, maka si importir ini mau tidak mau dia harus mengurus angka pengenal importir. Ya kan? Di Indonesia. Untuk mengurus angka pengenal importir, maka dia berhubungan dengan negara, ya. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Ini satu subjek, masih dalam subjek negara. Oh, ternyata tidak cukup angka pengenal importir. Karena ini barang yang berupa mobil, harus mengurus yang namanya surat izin, macam-macam ya. Surat-surat perizinan, saya lupa namanya. Surat izin tanda tipe ya, uji tipe ya namanya. Ya, itu mengurus kemana? Ke Kementerian Perhubungan. Jadi berbicara negara ternyata tidak cuma satu ya, banyak. Ya. Untuk apa? Ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan untuk mengurus uji tipe ya, untuk mengurus uji tipe. Kok ribet ya teman-teman ya. Mengurus uji tipe, mengurus apa tadi, API, ya, Kemenhub. Apalagi yang dibutuhkan untuk mobil. Kalau mobil ini aja ya. Mobil sebenarnya bukan lartas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa impor mobil semuanya. Tapi harus punya API, angka pengenal importir. Jadi kalau sudah punya angka pengenal importir, sebagai importir umum, teman-teman punya duit, mau beli mobil di Jepang, di Inggris, bisa ya. Karena dia tidak termasuk lartas. Lartas itu apa lagi sih? Jadi ada barang-barang tertentu yang terkena larangan dan pembatasan. Nah, ini perlu izin khusus. Apa sih yang termasuk lartas? Ya, contohnya barang-barang untuk keperluan industri ya, bahan baku. Itu biasanya diperlukan lartas ya, misalnya baja, tekstil lah yang sekarang ini yang sangat lagi viral masalah tekstil ya. Ini perlu izin khusus. Tidak hanya perlu izin khusus dalam bentuk izin lartas, tekstil juga perlu ya membayar yang namanya bea masuk tindakan pengamanan. Maka bicara masalah bea masuk ya untuk barang impor akan berhubungan lagi dengan negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini adalah bea cukai. Ketemu dengan saya nanti. Ya, tapi bukan saya, maksudnya teman-teman saya. Kalau ketemu saya biasanya nanti di pengadilan. Karena saya yang bertugas di bidang legalnya. Jadi kerjaan saya menghadapin hakim, menghadapin gugatan, ya banding, terbanding dan tergugat. Ya, nggak apa-apa. Ya, sudah dari pengadilan ya kita berteman lagi. Ya. Saya biasa begitu. Karena kalau nggak begitu ya nanti kita repot ya. Kalau semuanya dibawa ke perasaan. Jangan baper kalau sidang ya gitu ya Pak Aril ya. Sesudah sidang kita tetap berteman lagi. Tapi pas sidang ya jangan kelihatan berteman juga. Tetap kalau sidang tuh harus saling ya kan, saling beradu argumentasi. Gitu ya teman-teman. Itulah kira-kira hubungan para pihak, para subjek di dalam hukum perdagangan internasional. Terus apalagi supporting ya, saya katakan supporting, pendukung ya. Kenapa saya katakan pendukung, supporting agent? Karena tadi yang paling utama pemain, pelaku dari perdagangan internasional ya sebenarnya importir dan eksportir ya, seller ya dan buyer ya kan, seller dan buyer. Inilah dua pihak. Ya, yang lainnya itu pendukung saja, kecuali negara. Kalau negara ini bukan pendukung ya. Dia pelaku utama sebagai regulator, regulator. Gitu ya. Mungkin nggak negara tidak terlibat, tidak mungkin ya. Pasti kalau barang itu melintasi batas negara, maka hukum-hukum publik
yang ditegakkan oleh negara akan berlaku, ya, akan berlaku terhadap barang maupun orangnya. Jelas ya teman-teman ya. Nah kemudian tadi sampai di mana? Sampai ke perjanjiannya. Perjanjiannya sudah clear, barangnya sudah diurus, izin-izinnya kemana ngurusnya, ya, untuk angka pengenal impor ke. Nah ini sekarang sudah enak teman-teman, ada yang namanya online single submission. Jadi ya ngurus API, ngurus macam-macam ini sekarang di OSS ya, di OSS. Jadi semuanya serba online, tidak perlu datang ke kantor ya, meminimalkan konflik kepentingan ya, dan meminimalkan terjadinya pungli. Ya teman-teman ya, kita bersyukur juga bagaimanapun reformasi sudah ada hasilnya, termasuk di bidang perizinan berusaha. Kemudian apalagi ini kok rumit ya kalau dilihat. Ini nggak bisa gede. Oh bisa. Oke. Kecilin aja deh. Nah, ketika izin-izin sudah diurus, ya, maka mobil dikapalkan, didatangkan ke Indonesia. Ya. Tentunya tidak bisa disetir sendiri ya, karena jauh, ya, jauh kan, dan juga harus lewat nyebrang-nyebrang ya, maka dikapalkan. Maka otomatis proses pengapalannya ini membutuhkan yang namanya supporting agent yang kita sebut sebagai shipping ya. Shipping. Maka di sini ada, ini saya gambar di mana shipping ya? Shipping di luar ini ya. Shipping agent ya, agen pelayaran ya, atau shipping lines ya, atau shipping atau lines ya. Kalau lines sih kalau lewat udara ya, airline shipping atau airlines ya. Untuk apa? Untuk mengapalkan barang ini. Nah, shipping atau airlines ini tujuannya untuk mengirim barang ya. Siapa yang membuat perikatan dengan shipping line ini, importer atau eksportir, nanti tergantung dari kesepakatan di sales contract ya. Kalau harganya itu disepakati CIF ya, maka harga itu sudah termasuk insurans dan termasuk freight. Maka yang ya, bertanggung jawab untuk mengirim barang adalah si eksportir ya. Maka eksportir nanti yang akan menghubungi shipping, kemudian menghubungi asuransi ya, insurans ya, insurance. Karena harga yang dibayar oleh importir sudah terkandung unsur insurans dan unsur freight gitu ya teman-teman ya. Nah, sesudah itu baru dilakukan pembayaran. Pembayaran bisa sesudahnya, bisa juga sebelumnya, tergantung nanti kesepakatan di sales contract. Kalau pembayaran di muka ya, itu tidak memerlukan LC ya, tidak memerlukan lembaga penjamin ya, karena dia dibayar lunas ya, cash in advance. Tapi yang model cash in advance ini berisiko ya, karena sudah dibayar, oh eksportirnya kok tenang-tenang aja ya, slow gitu ya, santai. Oh udah dapat duit, udah santai-santai. Inilah yang kemudian berisiko di dalam hukum perdagangan internasional. Makanya nanti terminologi pembayarannya, term of payment-nya ya harus kita lihat ya. Ada yang namanya term of payment ya, payment ya. Kita lihat apakah cash ya, apakah open account ya, apakah menggunakan LC ya, macam-macam ya. Apakah menggunakan payment against dokumen ya, apakah menggunakan jangka waktu 30 hari, 90 hari, itu macam-macam. Itu bisa disepakati di dalam term of payment. Nah, yang paling aman menggunakan LC ya. Mengapa diperlukan LC? Karena dia akan menjamin pengiriman barang, termasuk menjamin pembayaran. Karena ketika LC ini dibuka, dia merupakan jaminan dari siapa? Dari bank. Maka di sini memerlukan ya supporting yang ketiga yang disebut dengan bank ya. Banking system. Oke ya teman-teman. Jadi tadi udah ada berapa? Ada asuransi, ada shipping line ya, ada bank,
ya, ada negara, ya, ada importir, eksportir, ya. Ya teman-teman, inilah kira-kira. Tapi nanti berkembang terus, ya, berkembang terus, tidak hanya ini saja. Apalagi misalnya surveyor, ya, surveyor. Ini juga supporting agent di dalam perdagangan internasional. Untuk apa sih surveyor ini? Untuk memastikan kualitas dari barang yang diperjanjikan, karena kan terpisah oleh jarak, ya, dan waktu, ya. Sehingga si importir biasanya tidak punya waktu, ya, untuk langsung melihat barangnya, maka dia menggunakan jasa surveyor, ya. Bisa juga surveyor ini menjadi wajib ketika Kementerian Perdagangan mewajibkan, biasanya kaitan dengan barang-barang lartas, misalnya tekstil ini, ya. Jadi tekstil ini sebelum diimpor ke Indonesia diwajibkan diperiksa oleh surveyor di luar negeri dalam bentuk pre-shipment inspection, ya. Dan surveyornya pun harus surveyor tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan, yaitu salah satunya, ya, Sukovindo, dan ada beberapa nama surveyor lain. Saya kira itu, ya teman-teman. Ini masih yang kedua kemarin, ini saya save aja, nanti saya kirim ke Mbak Dini, nanti bisa di-share juga ke teman-teman mahasiswa. Oke, sampai sini jelas, ya. Jadi itu tadi masalah subjek dalam hukum dagang internasional yang kemarin kita bahas. Sebentar, ya, saya mau bikin kopi dulu gitu. Oh, agak lemes. Oke, saya lanjut lagi. Sorry nih. Kita ngopi dulu, ya. Ini kebetulan saya di rumah, teman-teman. Biasanya sih saya di kantor kalau ngajar. Alhamdulillah, insya Allah. Kita lanjut, ya. Jadi itu resume dari pertemuan kedua kemarin tentang subjek-subjek hukum perdagangan internasional. Jelas sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi ketiga, ya teman-teman, ya, tentang sumber hukum. Nah, ini penting sekali, ya. Coba kita lihat di sini mengenai sumber hukum perdagangan internasional, ya. Kita akan selesaikan. Ada beberapa jenis sumber hukum, ya, minimal ada 5 ini, ya, di dalam hukum perdagangan internasional, ya. Tapi nanti bisa berkembang tentunya dengan tergantung nanti dengan kasus, ya. Seperti misalnya yang disebut dengan doktrin, ya, doktrin-doktrin, jurisprudensi, ya. Nah, dari 6 jenis sumber hukum ini, kita lihat di sini ternyata memang hukum perdagangan internasional, termasuk juga hukum internasional, menganut apa? Menganut ajaran, ya, hukum yang bersifat luas, ya, menganut sumber hukum yang bersifat luas, ya, yang bersifat material. Kenapa? Ya, karena hukum internasional, ya, termasuk juga hukum perdagangan internasional ini, ya, subjek-subjeknya tidak hanya negara tadi, ya, termasuk juga organisasi-organisasi, ya, termasuk juga individu-individu antar negara, ya, sehingga kalau kita perhatikan di sini jenis-jenis sumber hukumnya juga sangat luas, ya, sangat luas. Sehingga kalau kita lihat, ya, ini, ya, merupakan adopsi dari jenis hukum kebiasaan internasional, ya, hukum kebiasaan internasional, terutama yang berbentuk kebiasaan. Nah, kalau kita lihat, ya, perjanjian internasional saja yang merupakan jenis hukum yang bersifat tertulis dan legal, ya, legal text, ya. Yang lainnya seperti hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum, ini merupakan jenis hukum yang tidak tertulis. Memang ada putusan-putusan, ya, kontrak-kontrak, ya, termasuk hukum nasional tentunya, ya, yang itu juga merupakan jenis hukum yang tertulis. Jadi ada hukum yang tidak tertulis,
yaitu yang disebut dengan hukum kebiasaan, termasuk di bidang hukum kebiasaan internasional. Walaupun sekarang ternyata ya juga sudah ditulis gitu ya. Ditulis di mana? Ditulis ya pertama tentunya di dalam buku-buku ya yang membahas tentang hukum perdagangan internasional. Ya, yang kedua sekarang ya norma-norma dari hukum kebiasaan internasional ini pun sebagian besar ya mungkin sudah seluruhnya kalau saya kira ya sudah terekam ya sudah terkodifikasi di dalam konvensi-konvensi perjanjian internasional gitu ya. Jadi yang namanya hukum kebiasaan internasional ini ya walaupun dia pada hakikatnya merupakan hukum tidak tertulis ya karena dia berupa norma-norma dasar yang dihormati oleh seluruh manusia dan seluruh negara, tapi ya pada perkembangannya hukum internasional termasuk hukum perdagangan internasional sudah melakukan ya kodifikasi ya dalam bentuk konvensi-konvensi internasional yang dibuat oleh ya pakar-pakar atau perwakilan-perwakilan negara ya terkait dengan hukum kebiasaan internasional. Begitu juga prinsip-prinsip hukum. Nah, mungkin prinsip-prinsip hukum ini ada yang berbentuk konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian, ya, dokumen-dokumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga organisasi internasional, ya. Tapi ada juga yang berbentuk publikasi-publikasi ya internasional dalam bentuk buku-buku, ya, dalam bentuk jurnal. Gitu ya. Makanya berkembang nanti ya yang namanya prinsip hukum umum ini dalam bentuk expert publication ya, expert publication. Tadi bisa ditambahkan di sini ya, publikasi expert ya. Itu juga bagian dari sumber hukum perdagangan internasional ya. Publikasi ya ahli ya oleh ahli. Publikasi ahli hukum ya. Publikasi ahli hukum ini misalnya ya dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk buku ya. Itu ya teman-teman ya, proceeding, disertasi ya, itu termasuk bagian dari sumber hukum juga ya kalau dia diakui ya, kalau dia diakui sebagai alat bukti terutama ketika nanti terjadi sengketa perdagangan internasional ya, kemudian dia diambil menjadi bagian dari putusan ya, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin ya, dan doktrin. Nah, ini dia maka masuk ke dalam doktrin. Jadi ini saling terkait sebenarnya. Prinsip hukum umum yang biasanya ada di dalam publikasi-publikasi, termasuk yang ada di dalam hukum kebiasaan internasional dan di perjanjian internasional, kemudian dia dijadikan sebagai putusan dari lembaga-lembaga badan-badan internasional. Kemudian kontrak ya, kontrak ini tentunya nanti kaitannya dengan hukum, sumber hukum yang mengikat kedua belah pihak sebagai sebuah kesepakatan dengan asas fakta servanda ya, undang-undang ya kan, perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, fakta servanda ya. Kita akan bahas satu-satu, mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai jam 10, terlihat cepat ini, terlalu banyak. Mungkin kita akan selesaikan saja di jam 10 ya. Nah, saya ada kegiatan, mau bikin SIM. SIM C, bulan hari Sabtu buka. Mudah-mudahan masih kekejar. Jadi, perjanjian internasional ini merupakan sumber hukum yang terpenting. Ya, karena dari perjanjian internasional inilah nanti ya sebagai sumber hukum yang mengikat ya ketika ada negara yang ya terlibat di dalam penandatanganan ya dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional ada dua ya, yaitu yang bersifat multilateral atau yang bersifat bilateral ya. Yang bersifat multilateral, dia ini merupakan kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak dan tunduk pada aturan hukum internasional. Ya, jadi dia merupakan kesepakatan tertulis yang mengikat dua pihak dan tunduk kepada aturan internasional. Ya, kemudian apa saja bidang-bidang yang disepakati? Ya, karena ini hukum perdagangan internasional, tentunya di bidang hukum
perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara ya dalam suatu regional tertentu ya. Ada juga yang bersifat bilateral ya. Hanya 2 negara saja. Seperti apa contohnya? Contohnya antara Indonesia dengan Jepang ya, antara Indonesia dengan Jepang itu ada yang namanya IJPA ya, Indonesian Japan ya Economic Partnership Agreement ya, itu antara Indonesia dengan Jepang. Yang multilateral contohnya apa? Yang multilateral contohnya adalah Indonesia dengan ASEAN ya, contohnya perjanjian ASEAN. Itu multilateral dan regional. Jadi ada multilateral dan ada regional. Kalau regional dia multilateral tapi dibatasi dalam satu wilayah tertentu. Misalnya tadi ASEAN ya. Kalau yang multilateral tapi tidak tidak regional ya, misalnya konferensi negara-negara Islam ya. Atau apalagi ya di bidang perdagangan. Misalnya perjanjian multilateral tentang penghindaran pajak ya. Penghindaran pajak. Kalau penghindaran pajak itu biasanya bilateral ya. Yang disebut dengan tax treaty itu biasanya bilateral. Tapi belakangan sudah ada perjanjian tax treaty juga yang bersifat multilateral ya. Itu misalnya yang terakhir itu terkait dengan masalah penghindaran pajak atas barang-barang digital ya, barang-barang digital atau barang-barang tidak berwujud ya, seperti misalnya jasa internet ya, Google ya, Netflix. Nah itu kan kemudian ada perjanjian multilateral yang menyepakati ya cara menanggulangi atau memajaki sektor industri perdagangan melalui sarana elektronik ya, PMSE, perdagangan melalui sarana elektronik. Nah, bagaimana daya mengikat perjanjian internasional? Ini sebenarnya bahasan yang sangat menarik ya. Saya sendiri menulis satu makalah tentang daya mengikat perjanjian internasional ini karena di sini memang ada banyak pendapat dan kedua-duanya bisa benar. Kemarin sudah saya jelaskan ya, ada yang namanya teori dualisme, ada yang namanya teori monisme ya. Kalau teman-teman dari Fakultas Hukum ya, saya kira pasti ingat itu ya sebagai teori dasar untuk menjelaskan daya mengikat hukum internasional termasuk perjanjian internasional di dalam hukum nasional. Ya. Mengapa dia mengikat perjanjian internasional? Karena adanya asas pacta sunt servanda. Ya. Mengikat berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan siapa? Para pihak yang membuatnya. Jadi yang terikat itu siapa? Para pihak. Ya. Yang terikat itu para pihak. Siapa para pihaknya? Para pihaknya dalam hal ini ya para wakil ya, wakil-wakil dari negara. Ini ya, wakil-wakil dari negara. Misalnya di bidang perdagangan internasional tentunya adalah Kementerian Perdagangan ya. Tapi tidak hanya Kementerian Perdagangan ya, bisa saja Kementerian Luar Negeri ya. Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan ya, karena bidang perdagangan ini kan luas. Tidak hanya masalah kebijakan perdagangan, termasuk juga di dalamnya masalah perpajakan ya, masalah tarif biaya masuk, ini juga masuk ke dalam ranah hukum perdagangan internasional. Maka ketika wakil-wakil negara dalam hal ini Kementerian Perdagangan misalnya oleh Menteri Perdagangan atau Direktur Jenderal Perdagangan Internasional ya, Kementerian Luar Negeri juga seperti itu, Kementerian Keuangan ya, misalnya Direktorat Jenderal Pajak atau Badan Kebijakan Fiskal yang mewakili negara, dia terikat ya ketika menandatangani perjanjian tersebut. Apakah langsung mengikat kepada warga negara? Oh tidak, warga negara ya dalam hal ini belum terikat. Jadi yang terikat baru wakil yang menandatangani saja. Terikat untuk apa? Terikat untuk meratifikasi ya dan mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut. Nah, ketika dia sudah diratifikasi, barulah negara dalam hal ini negara dalam konteks negara sebagai lembaga ya, negara sebagai organisasi, dia terikat ya, terikat di dalam perjanjian internasional. Karena unsur negara ini kan kalau kita belajar ilmu negara minimal ada 5 ya, ada 5 ya, yaitu ada unsur siapa? Unsur pemerintah, ya kan? Ada unsur rakyat, ya, ada unsur
wilayah. Ada lagi ya unsur pengakuan. Ini kalau bicara teori ilmu negara ya, unsur pengakuan, ya, unsur pengakuan dan unsur kedaulatan, ya kedaulatan. Jadi kedaulatan ini baru timbul kalau ada pengakuan ya. Jadi 5 unsur ini. Jadi bicara negara ya kita harus tegaskan ya unsur mana yang terlibat. Ketika itu menandatangani suatu perjanjian internasional, maka di sini adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah kepala negara, yaitu presiden, tapi diwakili oleh diwakili oleh para menteri atau pejabat-pejabat yang ditunjuk. Ya. Nah, ketika itu kaitannya dengan hukum publik, kesepakatan itu harus kemarin yang saya sampaikan harus diratifikasi dan ditransformasi ke dalam hukum nasional. Tapi kalau tidak terkait dengan hukum publik, tidak terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, maka dia memang tidak perlu diratifikasi. Cukup ditandatangani saja di di forum internasional, maka dia sudah mengikat, sudah dapat diimplementasikan. Tapi kalau itu terkait dengan hukum publik, yang kemarin saya sampaikan, tidak lain dan tidak bukan harus mau tidak mau dia harus diimplementasikan dulu dalam sistem hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan legislasi nasional ya. Makanya harus diratifikasi dulu. Nah, itu ya. Kemudian di dalam perjanjian internasional ada yang namanya reservasi ya, reservasi. Kemarin sempat saya bahas ya, reservasi. Yaitu suatu pengecualian. Ya, ini pun harus kita lihat. Karena terutama di bidang perdagangan internasional ini ya yang memang tujuannya untuk harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional, teman-teman. Tapi ya secara realita kita melihat tidak semua negara memiliki kesamaan, ya tidak semua negara memiliki kesiapan sehingga ada banyak pengecualian ya spesial differential treatment terhadap negara-negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ya. Contohnya apa? Contohnya di bidang kepabeanan ya. Saya kasih contoh di bidang saya aja karena memang saya bergelut di situ sehingga saya tidak mengada-ngada. Contohnya dalam penerapan custom valuation atau nilai pabean berdasarkan nilai transaksi. Ya, di masa awal-awal implementasi Indonesia belum siap karena metode dengan menggunakan nilai transaksi itu rawan untuk disalahgunakan oleh importir ya. Seperti tadi yang kasus mobil ya Subaru itu ya. Jadi karena dia berpahaman itu nilai transaksi ya, ada yang diberitahukan nilai yang dibayarkan saja padahal ada pembayaran lain yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan barang itu. Ya. Ini memerlukan effort dari negara, dari pemerintah, dari kepabeanan dalam mengimplementasikannya sehingga pada saat itu dari pihak negara-negara berkembang termasuk Indonesia meminta relaksasi, meminta reservasi untuk menunda ya penerapannya sampai jangka waktu 5 tahun. Begitu juga terkait dengan perlakuan terhadap negara-negara berkembang untuk meliberalisasi tarif perdagangan internasionalnya ya, misalnya produk-produk pertanian itu memang ya jenis pengecualian yang biasa diberikan dalam hukum WTO sehingga produk-produk pertanian biasanya masuk ke dalam exclusive list daftar pengecualian yang tidak masuk ke dalam daftar liberalisasi hukum perdagangan internasional karena seorang petani ya sangat dihormati, sangat dilindungi dalam hukum perdagangan internasional. Jangan sampai ya dengan dalih liberalisasi ya dengan dalih pemerataan unifikasi harmonisasi kemudian ya petani di negara-negara berkembang terutama dirugikan karena produk-produknya tidak dapat bersaing dengan gempuran produk pertanian impor ya teman-teman ya. Apa yang dikandung di dalam isi perjanjian internasional di dalam hukum perdagangan internasional intinya ini tentang liberalisasi perdagangan ya yang kita kenal dengan GATT gitu ya, General Agreement on Tariff and Trade. Kemudian integrasi ekonomi. Nah, ini yang sekarang ini
sangat masif dikembangkan integrasi ekonomi, ya. Bahkan kalau kita lihat munculnya Uni Eropa, ya tidak lain dari ya diawali dengan adanya integrasi ekonomi, ya, karena diawali dengan permasalahan ekonomi, ya. Tentunya juga ada unsur politiknya juga, ya. Tapi yang paling kita rasakan, yang paling terasa dampaknya dari segi ekonominya, ya, yaitu terbentuknya integrasi ekonomi. Contohnya ASEAN, ya, Uni Eropa. Nanti apakah ASEAN bisa berkembang sampai menjadi Uni Eropa? Nah, itu tergantung nanti dari kemauan, ya, political will, ya, para pemimpin-pemimpinnya, termasuk juga rakyatnya tentunya. Karena kan kalau di Uni Eropa itu sudah memiliki satu pemerintahan, kalau kita lihat, ya, parlemennya pun ada, ya, parlemen Uni Eropa sudah punya satu mata uang, ya, yaitu euro, ya, sudah punya satu konstitusi juga, ya, hukum yang berlaku di Uni Eropa, gitu, ya. Walaupun ada juga hukum-hukum khusus yang berlaku di negara-negara Uni Eropa. Apakah ASEAN bisa menjadi seperti itu? Nah, ini bukan kapasitas saya untuk menjawab, karena memang saya tidak melakukan riset di bidang itu. Mungkin teman-teman yang lain sudah punya riset, silahkan nanti bisa berbagi, ya. Kemudian apalagi isi dari perjanjian internasional terkait dengan perdagangan internasional, tentunya harmonisasi hukum, ya. Ini yang menjadi tujuan utama sebenarnya dari perjanjian internasional di bidang hukum perdagangan internasional. Kemudian juga unifikasi, ya, tentunya unifikasi ini lebih maju, bukan lebih maju, lebih advance, ya, lebih mengikat dari sekedar harmonisasi, ya. Kalau harmonisasi ini kan hanya prinsip-prinsipnya yang diharmonisasi. Kalau unifikasi dia sudah membentuk satu hukum, ya, satu produk hukum yang dipakai secara tunggal, ya, oleh semua negara-negara di dunia. Kemudian ada yang disebut model hukum atau legal guide. Nah, ini dikatakan juga sebagai soft law, ya, soft law. Hukum yang lembut, ya, hukum yang bersifat menganjurkan, gitu, ya. Jadi bukan tidak mengikat, ya, dia mengikat tapi tidak strict, gitu, ya, tidak strict. Maka disebut sebagai soft law. Hukum yang mengikat tapi dapat soft tadi, ya, soft, ya, berupa pilihan, gitu, ya, opsional, ya. Maka dia sebagai sebuah guidance, sebagai sebuah model law, ya, model hukum yang dikembangkan dari perjanjian-perjanjian internasional, baik di bidang hukum perdagangan internasional, termasuk juga di bidang hukum-hukum lainnya. Saya kira itu, ya, teman-teman. Nah, kemudian di dalam perjanjian internasional juga mengandung standar-standar internasional, ya, yaitu norma-norma yang disyaratkan, yang merupakan syarat penting untuk tata ekonomi internasional, ya, dan syarat untuk suatu negara berpartisipasi dalam transaksi ekonomi internasional. Ya, jadi disebut juga sebagai minimum standard atau equitable treatment, adalah norma aturan dasar yang harus ditaati dalam transaksi perdagangan internasional. Itulah mengapa Indonesia juga, ya, terlibat di dalamnya, ya, dan aktif dalam pemenuhan standarnya, karena ini akan menjamin, ya, kepercayaan dari negara-negara mitra untuk melakukan transaksi perdagangan, transaksi ekonomi internasional dengan Indonesia. Kemudian apalagi yang dikandung di dalam perjanjian internasional di bidang hukum perdagangan internasional, yaitu yang disebut dengan Most Favored Nation Clause, ya, MFN. Ini sangat penting sekali. MFN ini apa? Klausul yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi. Jadi ide dasarnya adalah non-discrimination principle, ya. Apalagi yang dimaksud dengan MFN ini, yaitu suatu klausul, ya, di mana apabila salah satu negara memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada suatu negara, maka harus melalui suatu perjanjian, ya. Tidak boleh diam-diam, ya. Harus diumumkan, harus dipublish. Oh, Indonesia memiliki perlakuan khusus dengan negara-negara ASEAN. Ya, harus dipublish dalam bentuk apa? Dalam bentuk agreement on, ya, ketiga itu, ya, agreement, trade in goods, ya, agreement, ya,
ASEAN Trade in Goods Agreement, contohnya A3 itu ya. Atau Indonesia memiliki perlakuan khusus dengan Palestina, bisa ya. Indonesia kan memberikan ya GSP ya, GSP. GSP itu apa? Generalized System Preference. Ya. Jadi suatu perlakuan dari negara kepada negara lain secara spesial. Ya. Dalam hal ini misalnya Indonesia dengan Palestina. Indonesia karena merasa sebagai bagian ya dari apa namanya kemanusiaan ya negara Palestina yang dijajah oleh Israel, maka Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap barang-barang impor dari Palestina untuk diberikan kemudahan di Indonesia. Itu namanya generalized system preference ya, yang kemudian harus diumumkan ya, tidak boleh diam-diam, harus diumumkan ya. Artinya dalam suatu perjanjian. Ya, jadi kalau sudah dimasukkan dalam perjanjian dia sah dan juga mengikat tentunya ya, teman-teman ya. Kemudian apalagi prinsip equal treatment ini yang paling penting di dalam perjanjian perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan equal ini apa? Di mana harus ada perlakuan yang sama satu sama lainnya. Jadi para peserta ya, negara-negara peserta member country ya dalam suatu perjanjian disyaratkan untuk memberikan perlakuan yang sama satu sama lain. Jadi equal treatment inilah yang mendasari pada prinsip norma yang sangat tinggi yang disebut dengan ya reprosikal ya, reprositas. Bahasa Indonesia reprositas ya, tapi bahasa Inggrisnya reprosikal ya, reprosikal atau reciprocity ya, reciprocity. Yaitu berasal dari suatu prinsip perlakuan yang sama. Ya. Kalau kita diperlakukan baik oleh suatu negara, maka kita pun akan memperlakukan negara tersebut dengan perlakuan yang baik. Sebaliknya, kalau kita diperlakukan secara tidak baik, secara buruk oleh suatu negara, maka kita juga dapat memperlakukan hal yang sama terhadap negara tersebut. Ya. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan equal treatment ini, yaitu menyatakan bahwa negara dari satu warga negara dari satu negara anggota harus juga diperlakukan sama. Jadi tidak hanya unsur negaranya, tapi juga unsur rakyatnya, unsur rakyat negaranya harus diperlakukan dengan sama. Ya, teman-teman. Nah, sebagai pengecualian dari asas equal treatment, most favored nation, ya, ada yang namanya preferential treatment, ya. Jadi dia pengecualian dari prinsip non-discrimination, tapi dia diperbolehkan di dalam hukum perdagangan internasional. Bagaimana caranya tadi? Yaitu harus dengan suatu perjanjian, sehingga jelas ya syarat-syaratnya, jelas bentuk preferential treatment ini seperti apa. Ya teman-teman ya. Contohnya apa? Contohnya tadi Indonesia dengan ASEAN, ya, Indonesia dengan Palestina, ya, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan New Zealand. Termasuk ASEAN dengan China, ya, ASEAN dengan Korea. Bahkan sekarang yang lebih banyak preferential treatment-nya, ya, karena sudah saking banyaknya perdagangan free trade, ya, ataupun tadi preferential treatment yang dijalin Indonesia dengan negara-negara di dunia. Saking banyaknya, ya sekarang sudah akhirnya yang namanya most favorite nation MFN jadi semakin sedikit ya, yang banyak justru preferential treatment-nya. Tadi saya katakan Indonesia dengan Pakistan sudah ada, ya, Indonesia dengan Chili sudah ada, ya, Indonesia dengan belum yang mega mega FTA ya. Mega FTA itu yang FTA yang anggotanya luar biasa banyak, seperti TPP ya, TPP Trans-Pacific Partnership ya, atau RCEPT ya, RCEP ya, Regional Comprehensive Economic Partnership, kayaknya apa saya lupa ya, and Trade kalau tidak salah ya. Ini kan semua negara-negara Asia Pasifik ya, jadi anggotanya bisa kita bayangkan ya, luas sekali dan banyak sekali, dan wilayahnya pun banyak sekali, Asia dan seluruh ya wilayah Pasifik ya masuk di dalamnya. Jadi sudah semakin dikit yang MFN akhirnya ya teman-teman. Ya. Berikutnya hukum kebiasaan internasional. Ini juga sangat penting sekali, teman-teman bisa simak dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Ya, mengapa ini penting? Karena dia tadi bersumber dari yang namanya Jus Cogen ya. Jus Cogen. Jadi sebenarnya hukum kebiasaan internasional ini paling tinggi ya, karena dia bersumber dari Jus Cogen.
ya, yaitu preemptory norm. Preemptory norm, norma yang tidak tergantikan, norma yang tidak lekang oleh waktu gitu ya. Preemptory norm atau jus Kogen ini. Ya. Jadi di awal perkembangan yang disebut sebagai hukum perdagangan justru lahir dari praktek-praktek pedagang ya yang dilakukan oleh berulang-ulang sedemikian rupa sehingga menjadi mengikat ya. Contohnya apa? Contohnya Lex Mercatoria ya. Nah, Lex Mercatoria ini ya dapat ditemukan di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan tertuang di dalam kontrak-kontrak perdagangan, biasanya berisi klausul-klausul kontrak standar ya di bidang pengangkutan, ya teman-teman ya. Berikutnya prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum ini ya lazim juga dikenal di hukum internasional. Ini berasal dari Vienna Law Convention ya. Vienna Law Convention ya, atau Convention Law on Treaty ya. Convention Law on Treaty ya. Treaty making ya, on treaty making. Jadi ini adalah merupakan Vienna Law Convention ini ya, konvensi di sekitar tahun 1960-an kalau tidak salah ya. Ini memberikan tadi ya kodifikasi ya ataupun pengaturan lah gitu ya. Bagaimana suatu konvensi itu dibuat gitu ya. Ya teman-teman. Termasuk juga di dalam piagam pembentukan peradilan internasional ya. Di dalam piagam pembentukan peradilan internasional Court of Justice ya, ICJ. Ya, di dalam artikel tentang dasar hukum tentang sumber hukumnya juga menganut jenis-jenis sumber hukum yang sama dengan hukum perdagangan internasional, diantaranya prinsip-prinsip hukum umum ya, general principle of law, prinsip-prinsip hukum umum. Bahkan kalau di hukum internasional publik ya itu dijelaskan lebih lanjut ya, yang disebut dengan prinsip-prinsip hukum dari negara-negara yang beradab gitu ya. Prinsip-prinsip hukum yang dianut di dalam negara-negara beradab, civilized nation ya. Prinsipal apa prinsip law principle in the civilized nation ya. Jadi diterangkan di dalam negara-negara yang civilized itu negara-negara yang beradab gitu ya. Tapi kan menjadi pertanyaan, negara yang beradab itu siapa gitu ya. Apakah Amerika negara yang beradab? Apakah Irak negara yang tidak beradab? Atau negara yang beradab gitu ya. Itu kan hal yang masih debatable ya teman-teman ya. Tapi yang menjadi catatan di sini ya, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum minim, prinsip-prinsip hukum umum tentunya yang diterima luas gitu ya. Yang menjadi hukum internasional ya. Seperti tadi yang namanya jus Kogen, preemptory norms, selain dia merupakan prinsip-prinsip hukum yang umum, dia juga menjadi hukum kebiasaan ya. Karena hukum itu sumber-sumber dari praktek-praktek ya yang terus-menerus dan tidak pernah dilanggar, sehingga dia menjadi kebiasaan, sehingga dia menjadi norma yang dihormati. Berikutnya resolusi organisasi internasional ya, ini merupakan sumber hukum ya yang bersumber dari putusan-putusan, resolusi-resolusi ya, penyelesaian sengketa, termasuk juga respon dari organisasi internasional terhadap peristiwa-peristiwa konkret di dalam hukum perdagangan internasional ya. Jadi dia bersifat konkret ya, bersifat keputusan-keputusan konkret ya, tapi dia tidak individual biasanya ya. Tidak individual, tapi bersifat umum ya, bersifat umum sehingga dapat digunakan sebagai sumber hukum ya. Beda dengan keputusan seperti keputusan tata usaha negara ya, KTUN, itu kan konkret individual final, tapi ini bukan KTUN, bukan keputusan tata usaha negara, ini keputusan resolusi organisasi internasional tapi yang bersifat abstrak dan bersifat umum ya. Jadi dia dapat mengikat secara hukum ya teman-teman ya. Jelas ya.
Berikutnya teman-teman, putusan badan pengadilan dan doktrin. Nah, ini juga penting sekali ya. Misalnya apa? Misalnya di sini sengketa antara Japan Tax ya, Japan Tax on alcoholic beverage yang diputus oleh WTO ya. Saya juga belum baca ini. Nanti kita sama-sama selidiki apa ini ya. Jadi putusan pengadilan ini disebut juga dengan jurisprudensi ya, jurisprudensi ya, jurisprudence bahasa Inggrisnya, jurisprudence, jurisprudence ya. Kalau di bahasa Indonesia kan jurisprudensi ya. Jadi ini berangkat dari sistem hukum common law di sini ya. Karena sekarang sistem hukum itu memang mix ya, artinya saling mempengaruhi, termasuk di bidang hukum internasional dan hukum perdagangan internasional, juga mengenal sumber hukum yang namanya jurisprudensi. Ya. Tapi lagi-lagi dapat saya sampaikan, jurisprudensi ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Ya, ketika hukum-hukum yang bersifat tertulis tidak jelas, maka dapat digunakan hukum sumber hukum berupa jurisprudensi ini sebagai pengisi kekosongan hukum. Yang terakhir, belum terakhir ini ya. Yang terakhir nanti masih ada lagi. Kontrak ya teman-teman. Kontrak ini memang berada di lapangan hukum perdata, tapi dia bisa menjadi sumber hukum perdagangan internasional. Kenapa? Karena pertama dia disepakati oleh para dagang, ya, gitu ya. Kemudian dia menjadi acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perdagangan internasional, gitu ya. Nah, yang paling penting kontrak ini juga menjadi sumber penyelesaian sengketa ketika terjadi dispute ya. Kemudian ada yang disebut dengan kontrak perdagangan internasional, ya. Kontrak dalam perdagangan internasional adalah kontrak nasional yang ada unsur asing. Sebenarnya sama dengan kontrak nasional pada kontrak domestik, tapi karena dia ada unsur asingnya, maka dia menjadi disebut sebagai kontrak hukum perdagangan internasional. Nah, yang terakhir ini teman-teman, yaitu hukum nasional. Ini sangat penting juga seperti yang tadi di whiteboard yang saya gambarkan di awal. Ketika ada importir dan eksportir ya sebagai subjek dalam hukum perdagangan internasional melakukan transaksi, ternyata ya hukum nasional akan menjadi pembatas ya dari kedua pihak tersebut. Ya, pembatas apa? Pembatas kebebasan, karena tetap nanti yang memiliki kedaulatan, yang memiliki kekuatan untuk menentukan sah atau tidak, ya, menentukan boleh atau tidak boleh, ya, halal atau haram gitu. Kalau di dalam agama itu adalah hukum nasional, gitu ya, teman-teman ya. Karena tetap kedaulatan tertinggi itu ada di negara. Walaupun kita bicara hukum perdagangan internasional, ya, negara lah nanti yang memiliki perangkat-perangkat untuk melakukan penegakan hukum, ya, yang punya polisi, yang punya jaksa, yang punya bea cukai, yang punya kementerian, itu kan negara, ya. Sedangkan lembaga-lembaga internasional tidak punya polisi, tidak punya jaksa, ya, tidak punya apa tadi eksekutif yang bisa mengimplementasikan, yang bisa turun langsung menegakkan hukum-hukum tersebut gitu ya. Jadi itu dah perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Hukum nasional memiliki kelengkapan struktur, ya, sedangkan hukum internasional memang ya sangat tergantung dari masing-masing negara dalam implementasi. Jadi hukum nasional ini teman-teman peranannya apa? Tadi ya, ketika lahir kontrak, ya maka klausul-klausulnya ini ya akan terikat dengan hukum nasional. Ya. Pertama, kaitannya dengan hukum perdata, ya. Hukum nasional ini akan digunakan kalau masuk di dalam choice of law di dalam kontrak sebagai lembaga penyelesaian sengketa, gitu ya, di dalam kontrak dagang internasional. Ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Hukum nasional ini memang diberlakukan untuk menentukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Tapi ini sengketa perdata ya. Sengketa perdata. Maka dia berlaku choice of law. Tapi kalau di dalam hukum publik,
maka keberlakuan hukum publik tidak tergantung kepada kontrak, tidak tergantung kepada kontrak. Di mana keberlakuan hukum publik tentunya tergantung kepada lokasi terjadinya peristiwa hukum, gitu ya. Maka ketika kita bicara ekspor impor tadi ya, di whiteboard yang pertama, saya buka lagi ya. Ketika kita bicara ekspor impor, maka hukum mana yang berlaku itu adalah ekspor, ini eksportir ya, dan ini importir. Hukum publik mana yang berlaku tentunya tergantung dari asas teritorial asas, maka di sini berlaku asas teritorial. Apakah barang tersebut sudah masuk ke dalam wilayah negara Indonesia? Ketika dia masuk garis batas wilayah Indonesia yang disebut dengan daerah pabean, yaitu wilayah batas negara atau zona-zona termasuk sampai dengan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, dan di situ ada tempat-tempat dilakukan kegiatan perdagangan, maka di situ berlaku hukum Indonesia, di situ berlaku hukum Indonesia. Tapi tentunya nanti teman-teman belajar yang namanya hukum laut, kalau itu terjadi di laut, belajar hukum laut. Hukum laut internasional itu mengatakan, ketika ada di garis batas teritorial, maka di situ berlaku hukum nasional secara penuh. Artinya full sovereignty, berdaulat penuh negara untuk menegakkan hukumnya di garis teritorial. Seluas apa sih? Garis teritorial itu seluas 12 nautical mile ya. Jadi asas teritorial ini berlaku 12 nautical mile. 12 nm, ini nm ya, nautical mile. 1 mil itu sekitar, kalau tidak salah 1 nautical mile itu 1,8 ya. 1,8 kilometer, jadi hampir 2 meter ya. Jadi 12 nautical mile ini kira-kira 20-an kilometer ya, 20-an kilometer ya. Jadi kalau misalnya dari sini dari Jakarta mungkin 20 kilometernya sampai ke mana tuh? Sampai ke Bekasi lah ya, sampai ke Karawang sana ya. Enggak sampai ya, 20 kiloan ya. Iya kan 20 kilo ya. 12 kilo, 1 kilo kan 1,8 ya, jadi hampir 2 kilo, sekitar 20 kilometer ya teman-teman ya, dari garis batas, dari garis pantai, kalau dia di laut. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau ada di zona ekonomi eksklusif, maka hukum yang berlaku itu bukan lagi hukum nasional tetap berlaku tapi terbatas. Hukum nasional tetap berlaku tapi terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada aspek ekonomi ya. Jadi yang ditegakkan di zona ekonomi eksklusif yaitu di garis 200 nautical mile ya, sampai dengan 200 nautical mile dari garis pantai, misalnya dari Samudra Hindia ya, Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif ya, itu hukum nasional Indonesia tidak berlaku sepenuhnya. Hanya yang terkait dengan ekonomi, yaitu terkait dengan eksplorasi sumber daya alam dan sumber daya yang ada di bawah laut maupun di atas laut. Jelas ya teman-teman ya? Jadi gitu cara kita memandang keberlakuan hukum, beda hukum perdata dengan hukum publik. Hukum publik diberlakukan berdasarkan apa? Asas teritorial. Hukum perdata diberlakukan berdasarkan apa? Asas choice of law. Saya kira itu teman-teman. Untuk pengantar, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak ada, nanti teman-teman bisa komen di YouTube saja, ya, bisa tanya yang lebih jelas. Nanti materi akan saya sampaikan ke Mbak Dini nanti untuk di-share ke teman-teman. Bagaimana? Masih ada yang ingin didiskusikan? Kira sudah cukup ini saya sampaikan tentang subjek hukum, tadi sudah saya ulang lagi, dan yang terakhir tentang sumber-sumber hukum perdagangan internasional. Cukup ya? Halo, halo. Ya, ada orangnya nggak nih? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Cukup ya? Ya, cukup, Pak. Cukup, Pak. Saya kira Pak. lumayan ya. Dapat tambahan atau minimal mengulang lagi lah kalau yang dari Fakultas Hukum. Apalagi Pak, mana nih Pak Aril nih? Pak Aril Aswan dan Mbak Raudah.
Ya, saya kira mengulang aja nggak apa-apa ya. Karena semakin diulang kan semakin terasa gitu ya. Baik, terima kasih. Nanti Makasih, silakan Pak. untuk sesi berikutnya, untuk materi yang kedua dari Pak Abu Nawas mungkin bisa diinfokan ke beliau kalau mau langsung biar weekendnya bisa langsung jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sudah saya print screen ya. Semoga sehat semuanya. Pertemuan berikutnya terserah mau online, tapi saya sih sebenarnya senangnya online ya. Online aja, Pak. Tapi tergantung teman-teman aja lah ya. Karena teman-teman punya kuasa untuk menentukan. Kalau saya dalam hal ini ya sebagai fasilitator aja gitu ya. Tapi kalau bisa online sih sebenarnya lebih bagus ya. Lebih Online, Pak. Online Nah itu aja, dia. Pak. Oke, nanti tinggal ngomong aja ke Mbak Dini ya. Saya sih oke aja, setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih, Izin Pak. semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya live duluan teman-teman. Ya.